Halo semuanya, selamat datang di Plot Station. Kali ini Mimin akan membahas alur cerita dari Call of Duty 4 Modern Warfare 1. Adalah seri Call of Duty pertama yang terlepas dari tema perang dunia, di mana latar waktu yang diambil adalah di era modern. Alur ceritanya terjadi pada tahun 2011, di mana seorang pemimpin radikal telah mengeksekusi presiden sebuah negara yang tidak disebutkan namanya di Timur Tengah, dan sebuah gerakan ultranasionalis menyulut perang saudara di Rusia. Konflik tersebut dilihat dari sudut pandang pasukan marinir AS dan SIS Britania dengan latar tempat yang berbeda-beda seperti Britania Raya, Timur Tengah, Azerbaijan, Rusia, dan Ukraina. Tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke Plot Station. Kisah dimulai pada tahun 2011 ketika Al-Assad mulai melakukan kudeta di Timur Tengah. Sedangkan Rusia sedang berada di tengah terjadinya peperangan antara Rusian loyalis dan ultranasionalis. Rusian loyalis sendiri adalah sebutan bagi militer Rusia yang masih loyal akan negaranya, menjadikan mereka sebagai musuh dari ultranasionalis. Di sisi lain, Soap yang baru saja bergabung ke dalam SIS mulai melakukan berbagai pelatihan, sebelum kemudian menjalankan misi pertamanya sebagai bagian dari Bravo Team. Pada suatu malam di hari pertama, Kapten Priest memimpin pasukan menuju sebuah kapal barang bernama Val Yakuts di Bering Strait dengan sebuah misi untuk mengamankan nuklir device yang diduga sedang disembunyikan di dalam kapal tersebut. Singkat cerita, setelah mengalahkan para pasukan, Bravo Team akhirnya menemukan nuklir device yang ternyata adalah plutonium. Namun, mereka mendapatkan informasi bahwa serangan udara hendak dilancarkan oleh pihak musuh. Tidak ada pilihan lain, maka dari itu harus meninggalkan plutonium itu. Sesuai dengan perintah, Soap kemudian mengambil manifest yang terletak di dekat plutonium. Sebelum akhirnya mereka semua berhasil meloloskan diri, melompat ke pesawat, bersamaan dengan tenggelamnya kapal tersebut. Berdasarkan manifest yang diambil Soap sebelumnya, diketahuilah bahwa Al-Assad adalah orang yang hendak membeli plutonium. Al-Assad sendiri dikisahkan telah menculik presiden dari salah satu negara di Timur Tengah yang bernama Yasir Al-Fulani. Presiden kemudian dibawa ke sebuah area yang dihadiri oleh Imron Zakaev dan dibunuh di tempat oleh Khaled Al-Assad. Mereka menjadi sebagai teroris yang harus dibereskan. Tidak hanya itu saja, salah satu informan SIS dengan kode name Nikolai yang merupakan pembelot dari ultranasionalis juga dikabarkan telah ditangkap dan hendak dibunuh dalam waktu 3 jam. Untuk itu, pada hari kedua, Priest mengerahkan pasukannya untuk melakukan misi penyelamatan Nikolai dengan menyusup, masuk, dan membunuh satu persatu pasukan yang berjaga. Dalam misi ini, mereka juga bertemu dengan pasukan Rusian loyalis, pimpinan Sergen Kamarov, dan terlibat sebuah pertikaian karena perbedaan prioritas misi. Priest lebih mengutamakan keselamatan Nikolai, sedangkan Kamarov ingin membebaskan penduduk desa di dekat sana dari kekuasaan ultranasionalis. Namun bagaimanapun juga, karena saling membutuhkan, keduanya pun sepakat untuk saling membantu. Soap membantu penyerangan yang dilancarkan loyalis dengan menyediakan bantuan jarak jauh di beberapa titik. Setelah beres dengan semua bantuan itu, Kamarov masih saja meminta Priest dan pasukannya untuk membantunya dalam menjalankan suatu misi, seolah-olah terus mengulur waktu dan tidak pernah peduli dengan Nikolai. Dan ini telah membuat Gas menjadi sangat jengkel dan memutuskan untuk mengancam Kamarov agar memberitahukan lokasi Nikolai ditahan. Kamarov pun memberitahu mereka bahwa Nikolai sedang ditahan di sebuah rumah di ujung desa. Mengetahui ini, Priest, Gas, dan Soap langsung pergi meninggalkan Rusian loyalis untuk segera menuju ke rumah tersebut. Dengan memadamkan seluruh penerangan seisi rumah, pasukan SIS akhirnya berhasil menyelamatkan Nikolai dan hendak membawanya ke markas di Jerman. Di sisi lain, masih di hari kedua, menanggapi terbunuhnya Presiden Al-Fulani, Departemen Pertahanan Amerika memutuskan untuk mengutuskan pasukan marinir Amerika, USMC, turun tangan untuk mencari keberadaan Al-Assad yang dipercaya sedang melakukan broadcast propaganda di sebuah stasiun radio. Kita yang kini menggerakkan Sergeant Paul Jackson mulai menjalankan misi pencarian Al-Assad di stasiun tersebut bersama Lieutenant Vasquez dan pasukannya. Namun usaha mereka menjadi sia-sia
karena Al-Assad tidak ditemukan sama sekali di tempat itu. USMC kemudian mendapatkan sebuah informasi yang menyatakan bahwa Al-Assad telah pergi menuju stasiun televisi lokal yang berada setengah kilometer dari keberadaan mereka. Mendengar ini, mereka langsung bergerak menuju stasiun tersebut. Namun ternyata Al-Assad tidak sedang berada di sana. Pasukan USMC kemudian melanjutkan misi mereka dalam mempertahankan keberadaan tank Warpig yang sedang diserang oleh pasukan Off-War. Untuk itu mereka pun menuju ke rawa dan mulai melancarkan serangan balik. Mereka juga berhasil menghancurkan anti-aircraft gun Jet VU-4 dan memanggil air support menggunakan SUAR. Dengan begitu, seluruh pasukan Off-War berhasil dikalahkan dan tank Warpig yang mengalami kerusakan parah dapat segera diperbaiki oleh para engineer. Masih di hari kedua, kembali ke cerita misi penyelamatan Nikolai yang sedang berada di pesawat helikopter. Namun di tengah proses evakuasi Nikolai, tiba-tiba muncul serangan misil yang seketika menjatuhkan helikopter mereka, membuat sang pilot dan seorang prajurit SIS ikut terbunuh. Sayangnya, Priest, Gas, Soap, dan Nikolai yang sedang berusaha untuk pergi dari sana juga terlihat oleh helikopter musuh yang sedang berpatroli, memaksa mereka berempat untuk mencari tempat perlindungan, sembari terus berlari menuju titik penjemputan. Sesampainya di sebuah barn, Soap akhirnya berhasil menghancurkan helikopter tersebut menggunakan misil. Namun di luar barn terdapat pasukan musuh yang jumlahnya sangat banyak. Maka dari itu seorang gunner dari pesawat tempur AC-130 ditugaskan untuk membantu perjalanan pasukan SIS dengan membersihkan seluruh pasukan musuh yang menghalang jalan mereka. Pada akhirnya, Priest dan pasukannya berhasil mencapai titik penjemputan dan segera diantarkan ke markas Jerman. Setelah Warpig berhasil diperbaiki, pada hari ketiga USMC kembali bergerak menuju kawasan Off-War dan berhasil mendesak seluruh pasukannya. Dengan terkalahkannya seluruh pasukan Off-War, kini hanya tersisa misi pembunuhan Al-Assad. Lieutenant Vasquez mengerahkan pasukannya dalam membantu sebuah penyerangan yang sedang dilancarkan di sebuah kota, tempat yang dipercayai sebagai keberadaan Al-Assad. Dalam penyerangan tersebut, mereka mendapatkan informasi bahwa Al-Assad memiliki sebuah nuklir yang terpasang di kota itu, dan mereka harus pergi secepatnya sebelum nuklir tersebut diledakkan. Sayangnya di saat yang bersamaan, helikopter Cobra yang membantu mereka tertembak jatuh oleh sebuah misil. Bersama dengan Vasquez dan pasukannya, Jackson ditugaskan untuk menyelamatkan sang pilot, yang dikabarkan masih bertahan hidup. Namun bersamaan dengan berhasil diselamatkannya sang pilot, nuklir yang terpasang di kota itu telah diledakkan. Hanya dalam hitungan detik, seluruh pasukan USMC yang ada di sana, termasuk Vasquez bersama dengan 30.000 pasukan Amerika dan pasukan Off-War yang tersisa seketika mati di tempat. Dalam kondisinya yang sekarat, Jackson keluar dari helikopternya dan menyaksikan kehancuran luar biasa yang diakibatkan oleh nuklir bersamaan dengan tumpukan mayat yang tidak terhitung jumlahnya. Di saat itulah Jackson dinyatakan mati dan misi pembunuhan Al-Assad gagal. Kembali ke sudut pandang SIS, Nikolai yang telah berhasil dibawa ke markas Jerman memberitahu pasukan SIS mengenai lokasi Al-Assad yang kemungkinan sedang bersembunyi di sebuah markas di Azerbaijan. Berbekalkan informasi tersebut, Price pun membawa pasukannya ke sana dengan bantuan dari Rusian loyalis dan sebuah helikopter. Price, Gas, dan Soap terus mendesak pasukan ultranasionalis yang terus berupaya melindungi Al-Assad. Pada akhirnya, setelah mencari dari satu markas ke markas lainnya, keberadaan Al-Assad pun diketahui sedang berada di bangunan terakhir. Di sanalah Price kemudian membunuh bodyguard Al-Assad dan berhasil menangkapnya. Setelah itu ia diikat di kursi untuk diinterogasi lebih lanjut mengenai siapa yang telah memberikannya bom. Di tengah proses interogasi tersebut, handphone Al-Assad berdering. Gas memberikannya pada Priest. Setelah Priest mendengarnya, ia seketika menjadi sangat marah dan langsung membunuh Al-Assad.
Saat Gas bertanya mengenai siapa orang yang menelpon, Pris menjawab bahwa orang tersebut adalah Imron Zakayev, pemimpin ultranasionalis dan The Four Horsemen. The Four Horsemen sendiri adalah nama dari sebuah grup beranggotakan 4 orang yang memiliki tujuan untuk memiliki kuasa penuh atas dunia dan merebut dunia barat. Keempat orang yang tergabung ke dalam grup ini adalah Vladimir Makarov, Khalid al-Assad, Viktor Zakayev, dan Imron Zakayev. Kisah kemudian dilanjutkan dengan sebuah flashback 15 tahun yang lalu. Lebih tepatnya pada tahun 1996, ketika Pris yang masih menduduki posisi letnan sedang melaksanakan misi pembunuhan Imron Zakayev bersama Kapten Macmillan. Keduanya menggunakan ghillie suit dengan secara diam-diam bergerak menuju puncak hotel untuk memantau pergerakan Imron Zakayev menggunakan sniper. Sesuai dengan perintah sang kapten, Pris kemudian menembaknya. Namun, tembakannya sedikit meleset dan memutuskan tangan kiri Imron Zakayev. Menanggapi tertembaknya Imron Zakayev, keadaan seketika menjadi kacau dan pasukan ultranasionalis sontak menyerang mereka berdua dari segala arah, memaksa keduanya untuk segera pergi ke titik penjemputan. Sayangnya di tengah pelarian tersebut, sebuah helikopter terjatuh dan menimpa kaki Macmillan sehingga mau tidak mau Pris harus membawanya sampai ke sebuah amusement park yang merupakan titik penjemputan mereka. Sembari menunggu regu penyelamat, keduanya terus menyerang pasukan ultranasionalis yang tidak ada habis-habisnya. Pada akhirnya Pris dan Macmillan berhasil dievakuasi pergi dari sana. Meskipun begitu, seperti yang kita ketahui, Imron Zakayev berhasil bertahan hidup dari tembakan tersebut, namun dengan tangan kirinya yang telah tiada. Kembali ke masa kini, 8 jam setelah kematian Al-Assad, lebih tepatnya pada hari keempat, pasukan SIS terus mempertahankan posisi mereka di bukit dan mendesak mundur pasukan ultranasionalis sampai regu penyelamat datang menjemput mereka. Dengan kematian Al-Assad, kini target utama mereka adalah Imron Zakayev. Namun karena keberadaannya tidak diketahui, pasukan SIS pun bergabung bersama USMC dan Russian Loyalists untuk melakukan penangkapan terhadap Viktor Zakayev, anak Imron Zakayev, agar bisa diinterogasi mengenai keberadaan ayahnya. Ketiganya menjalankan misi tersebut di malam hari dengan menyelinap masuk ke markas musuh. Atas perintah Kapten Pris, mereka semua menghabisi para pasukan yang berjaga untuk mengambil seragamnya dan menunggu kehadiran Viktor. Saat ia datang, mereka langsung melancarkan aksi dengan membunuh para pasukan ultranasionalis, membuat Viktor seketika kabur dari sana. Soap dan seorang rekannya, Griggs, langsung mengejarnya sampai ke sebuah bangunan tua. Dengan bantuan dari sebuah helikopter, seluruh pasukan ultranasionalis berhasil disapu bersih dan Viktor telah terpojokan di atas atap bangunan tersebut. Namun tanpa diduga-duga saat hendak ditangkap, Viktor memilih untuk membunuh dirinya sendiri, membuat mereka semua kehilangan satu-satunya sumber yang dapat memberitahu di mana keberadaan Imron Zakayev. Tidak lama setelah kematian anaknya, Imron Zakayev menjadi sangat marah dan mengancam akan meledakkan nuklir di Amerika sebagai bentuk pembalasan dendam. Ia diketahui telah mengambil kendali atas ICBM launch facility yang berlokasi di Atley Mountain. Untuk itu, pada hari ke-6, Pris memimpin gabungan pasukan SIS dan USMC untuk menghentikan peluncuran nuklir tersebut. Namun saat turun menggunakan parasut, Griggs terpisah dari mereka dan telah mengaktifkan emergency transponder yang akan memberikan sinyalnya dari kejauhan. Melihat ini, Pris memutuskan untuk mencari keberadaan Griggs terlebih dahulu dengan mengikuti sinyalnya yang berada di dalam sebuah desa kecil. Singkat cerita, Griggs akhirnya berhasil diselamatkan dan mereka pun melaksanakan misi utamanya dalam menghentikan nuklir. Sayangnya mereka terlambat. Imron Zakayev telah meluncurkan 2 nuklir yang diarahkan ke Amerika bagian timur dan diperkirakan akan memakan sebanyak 41 juta korban jiwa. Semua hal ini telah memaksakan SIS dan USMC untuk bergerak cepat masuk ke dalam fasilitas peluncuran nuklir melalui sebuah ventilasi. Di dalam fasilitas tersebut, mereka menghabisi seluruh pasukan yang menghalang dan berhasil mencapai main control room untuk memasukkan abort code yang telah didapatkan oleh Russian Loyalists. Soap memasukkan kode tersebut dan berhasil membuat kedua nuklir yang sedang meluncur meledak di tengah peluncurannya dan menggagalkan rencana Imron Zakayev. Di saat-saat ini, Imron Zakayev diketahui tengah berusaha untuk kabur menggunakan helikopter.
sehingga Priest memimpin pasukannya untuk melakukan pengejaran padanya menggunakan kendaraan. Sayangnya di tengah pengejaran itu helikopter musuh menghancurkan sebuah jembatan yang hendak dilalui pasukan SIS dan yang lainnya, membuat mereka semua seketika terjatuh dari kendaraan dan Soap kehilangan kesadarannya. Saat terbangun di tengah rusaknya jembatan, ia berusaha untuk mempertahankan posisi dengan menyerang balik pasukan ultranasionalis yang terus mendesak mereka. Namun tanpa diduga-duga, helikopter yang sama sekali lagi meluncurkan misil ke arah mereka, membuat Soap sekali lagi jatuh tidak sadarkan diri. Dalam kondisinya yang semakin memburuk, ia melihat Griggs yang sedang menarik tubuhnya ke tempat perlindungan. Di saat itu juga, Soap menyaksikan Griggs yang ditembaki mati oleh pasukan musuh. Sedangkan Priest terlihat sangat tidak berdaya. Di titik inilah Imron Zakhaev menghampiri mereka bersama dua bodyguardnya dan membunuh sisa-sisa pasukan yang masih bertahan hidup. Sampai saat giliran Soap yang hendak dibunuh, datanglah bala bantuan yang meledakkan helikopter Imron Zakhaev. Hal ini telah membuat perhatian ketiganya teralihkan, sekaligus menjadi kesempatan bagi Priest untuk memberikan senjata pada Soap yang digunakannya untuk membunuh mereka bertiga. Pasukan Rusian loyalis turun dari helikopter dan segera memberikan pertolongan pertama pada siapapun yang masih bertahan hidup. Заберите его отсюда! Быстро, давай! Мы должны доставить его в госпиталь немедленно! Dan berakhirlah cerita dari game Call of Duty Modern Warfare 1. Itu dia akhir dari cerita Call of Duty 4 Modern Warfare 1. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton konten ini. Semoga kalian terhibur. Untuk konten alur cerita selanjutnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalian bisa request alur cerita lainnya. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa komen di bawah, like, share, dan subscribe biar tidak ketinggalan konten-konten dari kami. Mimin pamit dulu, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. We've been here once before. So many words unspoken. You took my heart, it's already broken. You don't have to wait. I can take the pain. I will surrender. Let me go on a new adventure.